Percakapan pra-observasi, aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Fasilitator saya adalah Bapak Abdul Aziz Karim, sedangkan ibu pengajar praktik saya adalah Emilia Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih pagi ini Ibu Rika? Alhamdulillah. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan kegiatan yaitu percakapan pra-observasi sebelum kita melakukan observasi di kelas nanti ya. Terima kasih atas waktunya. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat selalu insyaallah. Dilihat dari senyumnya kayaknya sehat ya. Terima kasih ya. Untuk persiapan observasi besok mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih sebagai rujukan apa yang akan kita lakukan besok ya. Rencana kelas berapa ini yang akan kita observasi? Rencananya itu besok karena ini hari Selasa jadi kelas 74. Kira-kira kapan waktu pelaksanaannya ini? Besok hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 itu jam terakhir jam ke-6.7. Jadi jam 6 sampai jam ke-6 dan ke-7 besok ya. Insyaallah besok kita akan melakukan observasi di jam terakhir ya. Ya. Oke. Kemudian kompetensi dasar yang akan Ibu sajikan besok kira-kira tentang apa ya? Ini menjelaskan ciri-ciri fisik seseorang. Menjelaskan ciri-ciri fisik seseorang. Kalau fisiknya berarti rambutnya, matanya, kulitnya. Oke. Kemudian kompetensi dasar sudah tadi ya Ibu tanya ya. Dari KD yang ada ini nih, tentu kan Ibu punya metode yang akan digunakan. Kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan nanti? Insya Allah itu saya mau coba task base. Jadi ini task base ini pembelajaran yang berdasarkan latihan. Latihan yang diberikan kepada siswa. Jadi pembelajaran berbasis latihan. Ya. Kemudian mengapa sih Ibu memilih metode ini? Tas ini kan berbasis tas ini berarti ada serangkaian latihan-latihan yang akan dilakukan oleh siswa. Jadi harapannya ketika mereka melakukan ini latihan-latihan siswa lebih mandiri. Nah, jadi harapannya kita itu kompetensinya itu lebih meningkat dilakukan oleh siswa karena mereka lakukan sendiri sehingga pemahamannya itu diharapkan lebih mudah, lebih cepat dicapai dengan latihan itu. Jadi Ibu sengaja memilih metode ini supaya mereka lebih cepat, lebih mandiri untuk dalam pembelajaran ini ya. Oke. Kemudian apakah dalam pembelajaran nanti Ibu akan menggunakan alat atau bahan sebagai alat bantu Ibu dalam pembelajaran? Iya, tentu saja alat yang umum seperti saya pakai LCD, proyektor, terus juga harapannya situ ada gambar yang saya tampilkan sehingga anak-anak itu bisa melihat gambar, langsung melihat gambar tentang ciri-ciri fisiknya anak-anak. Tentu saja juga saya akan bagikan LKS dan latihan yang diberikan kepada siswa. Cukup komplit ya alat dan bahannya. Kemudian alasannya memilih alat dan bahan itu untuk digunakan dalam pembelajaran itu? Ya, karena ini kita berbicara tentang ciri fisik yang melekat pada seseorang, ya tentu saja dengan gambar harapannya itu ciri itu bisa terlihat dari gambar yang diberikan, yang disajikan, misalnya matanya, rambutnya, atau ciri-ciri yang lain yang ada dalam tubuh manusia. Untuk tahapan pembelajarannya nih, bisakah Ibu ceritakan gambaran singkat tahap-tahap pembelajaran yang akan Ibu lakukan?
Iya, ini kalau di task based learning atau pembelajaran berbasis latihan, ada 3 tahap yang harus kita lalui. Ya, tahap pertama ya tentu saja di situ ada guru menjelaskan, ya, guru menjelaskan cakupan materinya, menyampaikan topiknya, dan juga di situ dijelaskan kepada siswa supaya harapannya ada tanggapan, ada komunikasi antara siswa tentang materi yang akan dipelajari. Selanjutnya di tahap kedua itu membentuk kelompok. Nah, jadi di sini kelompoknya saya khususkan kelompok berdasarkan gaya belajar. Jadi ada 3 yang saya hendak pakai di kelas, yaitu visual, auditory, dengan kinestetik. Jadi ada 3 kelompok. Setelah itu harapannya ya setelah kelompok itu mereka berdiskusi, dibagikan latihan, berdiskusi di sana. Guru juga hanya memantau dari jauh apa-apa saja yang dilakukan oleh siswa didiskusikan. Setelah itu, setelah diskusi dilaporkan hasil diskusinya. Setelah itu ada tahap ketiga. Nah, tahap ketiga di sini guru meluruskan atau menjelaskan apa-apa saja yang tadi terjadi di dalam proses kesalahpahaman mungkin yang terjadi dalam proses pembelajaran secara klasikal, sehingga dikoreksi selama prosesnya. Dan setelah penjelasan itu anak-anak sudah tahu kesalahpahaman yang terjadi dalam proses itu, guru lanjut memberikan lagi tugas tapi secara individu. Nah, tadinya kelompok, sekarang langsung individu. Dan di sini guru langsung mengoreksi. Langsung mengoreksi latihannya. Jadi kerja sendiri langsung mengoreksi latihannya. Bagus sekali ya strategi yang akan dilakukan besok. Kemudian di dalam pembelajaran itu ya, di dalam kita membuat strategi-strategi, tentu kita menginginkan kegiatan kita itu supaya lancar ya. Jadi kira-kira strategi yang Ibu lakukan seperti apa kira-kira? Karena saya membagi kelompok berdasarkan gaya belajar, jadi otomatis worksheet atau task atau latihan yang akan dikerjakan anak-anak tentu saja saya menyesuaikan dengan kelompok gaya belajar mereka. Jadi ada task atau worksheetnya untuk visual yang lebih banyak gambar, ada tulisannya, terus ada yang Audi itu kita siapkan saja LKS-nya, baru mereka memilih jawaban berdasarkan apa yang didengar, disesuaikan dengan gambar. Jadi gambar yang kata-kata yang didengar disesuaikan dengan gambar yang ada. Selanjutnya ada yang namanya kinestetik, itu worksheet saya ada juga gambar, masih fokusnya di gambar, tetapi di situ kata-kata yang diberikan itu berupa potongan kartu kata, sehingga anak-anak menempelkan kata-kata itu sesuai dengan gambar yang ditanyakan. Berarti ada 3 gaya belajar nih besok ya akan dilakukan. Apa namanya, berdiferensiasi menggunakan gaya belajar kinestetik, menggunakan auditory, dan menggunakan visual. Ya, oke. Selanjutnya di dalam melakukan strategi itu tentu kita pasti saja mengalami hambatan di dalam kelas. Itu tentu bukan lagi sesuatu yang yang klasik, itu hambatan di dalam kelas, apalagi dalam pembelajaran Ibu bahasa Inggris kan. Jadi kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi hambatan nih kalau kita menghadapi hambatan-hambatan dalam pembelajarannya? Jadi kalau bahasa Inggris itu ini sudah jadi momok umum, sudah menjadi permasalahan klasikal. Bahasa itu adalah kosakata. Jadi kosakata di bahasa Inggris itu ya bagi anak-anak tertentu itu menjadi masalahnya. Jadi supaya mengurangi dampak yang bisa ditimbulkan dari kurangnya anak-anak mengerti kosakata, saya membuat mini dictionary atau kamus mini. Nah, kamus mini itu adalah kumpulan kata-kata yang digunakan dalam materi itu. Secara semuanya kata-kata yang digunakan dalam materi itu hari itu saya berikan dalam bentuk kamus mini. Setelah dibagikan kepada anak-anak, mudah-mudahan membantu prosesnya nanti. Bagus sekali ya, berarti kita membantu anak dalam hal memperkaya kosakata selama proses pembelajaran. Ya, baik.
Kemudian setelah mempelajari KD ini, tentu ibu punya harapan untuk anak-anak kita ya. Kira-kira seperti apa ya harapan ibu untuk mereka? Ya, setelah mempelajari tentang ciri-ciri fisik seseorang ini ya harapannya sih siswa mampu ya menjelaskan ciri-ciri sifat seseorang yang mereka temui, ciri-ciri fisik yang mereka temui orang, misalnya rambutnya bagaimana, matanya bagaimana, kulitnya bagaimana, dan lebih luas lagi bukan hanya ciri fisiknya orang, bisa saja benda, bisa saja hewan atau lingkungan sekitarnya. Iya. Sekarang kalau ibu punya harapan begitu ya, harapan anak-anak bisa menjelaskan ciri ya orang, ataupun benda ataupun hewan. Ini kan harapan kita ya. Tentu ibu kan punya harapan, tentu punya perhatian khusus kepada mereka. Kira-kira ditekankan itu harapannya seperti apa supaya mereka mencapai nilai tuntas misalnya. Jadi untuk hal ini kira-kira apa yang dapat ibu lakukan? Oh ya, tentu saja kalau di bahasa Inggris itu lagi-lagi selalu kembali di kosakata. Nah, jadi tentu saja ditekankan di kosakatanya. Salah satunya yang tadi yang saya lakukan itu ada mini dictionary atau kamus mini. Dan kamus mini ini berbeda-beda setiap materi. Jadi dibuatkan kamus-kamus mini itu di setiap materi yang diberikan, disesuaikan dengan materi yang diberikan. Jadi setiap materi ibu kalau mau diberikan kepada anak-anak, jadi sudah dipersiapkan dengan kamus mininya ini. Iya. Jadi ini yang akan membantu ibu nanti begitu. Iya. Ya, bagus sekali Bu ya atas kegigihan ibu untuk membangun kosakata anak-anak kita. Ya, jadi mungkin ini saja serangkaian pertanyaan yang bisa saya berikan kepada ibu sebelum kita masuk ke dalam kelas besok untuk kita aksen. Ibu melakukan pembelajaran, kemudian saya melakukan tugas saya sebagai observasi ya. Oke, jadi mungkin itu saja Ibu Guru. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.